warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Gunada Nunamuna. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada hari ini saya akan menayangkan video tentang tipe belajar siswa dan bagaimana tips belajar dari tiap tipenya. Sebelum itu, pasti kita pernah bertanya-tanya, kenapa sih harus ada tipe belajar siswa? Kenapa sih kita harus memperhatikan tipe belajar siswa? Nah, seperti ini. Tiap anak memiliki kesenangan masing-masing, baik itu anak introvert atau extrovert. Di luar jam pelajaran, anak akan merealisasikan kesenangan mereka secara nyata. Misal, si A suka sama musik. Nah, si A akan dengan senang hati mendengarkan musik. Begitupun anak-anak yang lainnya. Seperti jika mereka suka dengan melihat gambar, menonton video, atau mengobrol dengan temannya. Namun, saat pelajaran tiba, mereka akan berusaha menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran. Tetapi tidak jarang siswa menjadi tidak fokus karena mereka punya kesenangan mereka masing-masing. Maka saat pelajaran tiba, biasanya mereka akan bergelut dengan kesenangan mereka masing-masing, seperti mengobrol dengan temannya, atau mencoret-coret buku, atau juga mendengarkan musik dengan headset. Nah, seperti itu. Maka dari itu, kita perlu mengetahui tipe-tipe belajar siswa. Jadi, kita lebih tahu bagaimana cara kita menyampaikan materi kepada siswa. Oke, langsung saja. Tipe-tipe belajar siswa. Yang pertama, tipe visual. Orang dengan tipe visual akan lebih memahami materi dengan apa yang mereka lihat, seperti warna, benda, bentuk, atau gambar-gambar yang lainnya. Ciri-ciri anak dengan tipe visual yaitu menjaga penampilan, karena mereka mementingkan apa yang mereka lihat. 2. Biasanya tidak tergantung dengan kesulitan, karena mereka lebih fokus dengan apa yang mereka lihat atau apa yang mereka imajinasikan. 3. Tahu apa yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai memilih kata-kata. 4. Lebih suka seni gambar daripada seni musik. Karena itu biasanya mereka lebih suka mencoret-coret. 5. Lebih mengingat apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Karena seperti di awal tadi, mereka akan memahami materi melalui apa yang mereka lihat. Nah, bagaimana sih cara belajar tipe visual ini? Yang pertama, tipe visual bisa belajar dari gambar atau video. Yang kedua, membaca buku dengan ilustrasi. Biasanya kan buku banyak bacaannya. Nah, mereka cepat bosan. Maka dari itu, mereka bisa membaca buku yang banyak ilustrasinya. Maka mereka akan lebih menarik dan lebih paham apa yang ada di buku tersebut. Yang ketiga, memakai spidol warna-warni saat belajar. Karena mereka akan lebih suka apa yang mereka lihat, seperti warna, bentuk. Jadi mereka bisa mengkreativitaskan tulisan mereka di buku catatan. Yang keempat, mereka juga bisa membuat mind mapping. Yang kelima, sambil belajar mereka juga bisa doodling, karena mereka juga bisa membangun kreativitasnya dari doodling tersebut. Tipe yang kedua yaitu tipe auditory. Orang dengan tipe auditory lebih memahami dengan apa yang mereka dengar, seperti musik, suara, atau ringtone-ringtone yang lainnya. Ciri-ciri anak dengan tipe auditory. Pertama, biasanya anak lebih suka dengan apa yang mereka dengar daripada apa yang mereka lihat. Jadi, mereka lebih bisa menangkap apa yang dijelaskan daripada apa yang mereka lihat. Yang kedua, lebih mudah mengingat dari apa yang mereka dengar daripada apa yang mereka lihat. Yang ketiga, mereka lebih suka terdistraksi dengan keramaian, jadi mereka lebih mudah terganggu teman. Yang keempat, mereka lebih kesulitan dengan tugas yang mengandalkan visual daripada auditor. Dan yang kelima, mereka pandai menirukan nada atau irama. Jadi biasanya anak-anak
dengan tipe auditor ini lebih suka dengan iklan-iklan di TV, jadi mereka lebih gampang hafal gitu. Lalu gimana sih gaya belajar yang harus dilakukan oleh anak tipe auditori? Yang pertama, dengarkan musik yang disukai, misalnya musik bahasa Inggris. Untuk mengembangkan speech Inggrisnya, maka dia diharapkan untuk mendengarkan musik bahasa Inggris. Jangan lupa yang grammarnya baik ya. Yang kedua, merekam apa yang dikatakan guru saat belajar, jadi mereka bisa mendengarkan kembali lain kali. Yang ketiga, saat membaca buku bisa sambil mengucapkan, tapi pelan saja, takut temannya terganggu. Yang keempat, mendengarkan materi guru dengan seksama, jangan ngobrol aja sama temennya. Yang kelima, belajar dengan diskusi dengan temannya supaya lebih paham dan lebih mudah dihafal. Tipe yang ketiga, tipe belajar kinestetik, pakai tangan, utak-utik. Siapa ayo? Tipe ini menyenangi gaya belajar dengan gerakan. Biasanya orang ini lebih memahami dengan mempraktekannya daripada hanya membaca buku atau teori-teori saja. Ciri-ciri anak dengan tipe kinestetik: yang pertama, menyenangi gaya belajar dengan metode praktik. Karena apa? Karena itu aku juga udah bilang kan kalau mereka lebih suka menginterpretasi. Yang kedua, terkadang mereka sulit untuk menulis tapi pandai dalam berbicara. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Yang keempat, saat berkomunikasi dengan orang mereka lebih suka dengan gerakan tubuh. Yang kelima, menghafal sambil berjalan atau melihat-lihat. Lalu, tips belajar untuk anak tipe kinestetik. Yang pertama, saat mendapatkan materi belajar jika memungkinkan segera dilakukan prakteknya. Yang kedua, belajar sambil melakukan gerakan tubuh, misalnya sambil berjalan atau menyediakan jari atau memainkan pulpen. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran. Seperti kalau pelajaran sejarah, kita bisa mengunjungi museum, jadi kita bisa melihat langsung materi yang disampaikan. Yang kelima, mengikuti ekstrakurikuler KIR, kelompok ilmiah remaja. Nah, sudah jelaskan tipe-tipe dan tips-tips belajar siswa yang saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, bagi calon guru ataupun pelajar-pelajar. Apabila ada tutur kata yang saya ucapkan dengan sengaja atau tidak sengaja yang tidak berkenan di hati Anda, mohon maafkan ya. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.